Sholat merupakan ibadah yang mulia sehingga dijadikan sebagai tiang agama. Dan ia adalah ibadah khusus yang menerima perintahnya secara spesial, diterima langsung menghadap Allah SWT. Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dari seorang hamba oleh Allah SWT di akhirat kelak. Jika doanya diterima, maka amalan-amalan yang lain pun diterima. Tetapi jika doanya tidak benar, apalagi sampai tidak diterima, kerugian yang besar akan menimpa dirinya. Perhatikanlah 3 golongan berikut yang sholatnya tidak diterima, agar kita tidak termasuk golongan tersebut sehingga bisa terhindar dari kerugian di akhirat kelak. Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ada 3 kelompok yang sholatnya tidak terangkat walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya atau tidak diterima oleh Allah SWT. Yang pertama, orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Kedua, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Dan yang ketiga, 2 saudara yang saling diamkan atau memutus hubungan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pertama, imam yang dibenci. Orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Imam di sini bisa berarti 2. Yang pertama, imam kecil adalah imam sholat. Apabila dia maju dan memakmumkan tidak suka, maka imam sholatnya tidak diterima. Tentu ketidaksukaannya beralasan syar'i, bukan alasan karena panjang ayatnya atau rukunya, tetapi karena dia fasik, jahil, dan berlaku bid'ah. Yang kedua, imamatun kubra atau pemimpin umat, baik sultan, khilafah, gubernur, presiden, dan sebagainya. Apabila jadi pemimpin yang tidak dicinta rakyatnya karena tidak amanah dan ketidakadilannya, maka sholatnya tidak diterima. Bahkan bila dia berkhianat, maka dia tidak mencium bau surga. Sebagian ulama menjelaskan, masuk dalam kategori imam juga adalah orang-orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin di lingkungannya, seperti ketua RT, ketua RW, kepala lurah hingga presiden. Dan apabila para pemimpin tersebut dibenci oleh warganya, maka doanya tidak akan diterima Allah SWT. Kedua, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Seorang istri yang membiarkan suaminya marah karena tidak terpenuhi kebutuhannya, sementara ia meninggalkan tidurnya. Setiap doa yang dikerjakan istri yang seperti itu akan sia-sia sampai ia meminta maaf dan meredakan kemarahan suami. Ulama pun, yaitu Imam Al-Munzir, berpendapat hal itu juga sebaliknya bisa terjadi pada suami, gara-gara tidak melakukan kewajibannya sebagai suami pada istri, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, dan pendidikan. Marah yang tidak diterima sholatnya tentu dengan alasan yang diperbolehkan secara agama, yaitu kewajiban suami dan istri tidak dilakukan dengan baik, maka menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajarkan ilmu berumah tangga tentang kewajiban menjadi suami dan istri dalam Islam. Ketiga, 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan. 2 orang bersaudara, baik saudara kandung maupun saudara seimam, yang saling mendiamkan serta memutus hubungan mereka. Kedua orang tersebut tidak mendapat balasan apapun dari sholat yang dikerjakan sampai ia berbicara atau menyambung kembali hubungannya memutuskannya. 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan, berkonflik atau bertikai, baik saudara kandung atau saudara semuslim, karena semua orang mukmin adalah ikhwah. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengajar atau memboikot saudaranya lebih dari 3 malam atau 3 hari. Mereka berdua bertamu, namun satu hal yang diubah dan yang lainnya juga diubah. Dan yang terbaik di antara mereka berdua yaitu memulai dengan memberi salam. Maka walaupun sholatnya banyak sekali, tetapi semasa hidup mereka bertikai, maka sholatnya tidak diterima, tidak terangkat. Bahkan tidak memutus persaudaraan, tidak menerima amalannya, dan tidak masuk surga. Hadis Rasulullah yang artinya, tidaklah masuk surga orang yang suka memutus atau memutus tali silaturahmi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, telah dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis, maka seluruh hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali akan diberi ampunan oleh Allah, kecuali seorang yang dia punya permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan kepada para malaikat, tangguhkanlah dari ampunan Allah 2 orang ini sampai mereka berdua damai. Hadis riwayat Muslim.
Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam 3 golongan orang yang sholat namun doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.